Bapak ini menonjol kelihatannya tuh up to date-nya bahan. Up to date ya. Ya, jadi bahan ajarnya itu tuh apa namanya itu buku-buku yang tersedia itu sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bios dimanapun saja berada, kembali berjumpa dengan saya Iksan dari Bios Channel Sydney, Australia. Pada sore yang mendung ini, hujan tadinya, saya mengundang Bapak kita Dr. Zee Firdaus, seorang pendidik yang berasal dari Indonesia. Sekarang beliau berkiprah sebagai dosen atau lecturer pendidik di Australia. Pada sore ini, mari kita gali sedikit mengenai pengalaman dari Pak Zee Firdaus maksud saya. Pengalaman beliau selama mengajar atau selama menjadi lecturer atau dosen di Australia. Selamat siang, Pak Dr. Zee. Selamat siang Pak Iksan. Pertama kali, alhamdulillah baik ya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Pak Zee sediakan buat saya dari Bios Channel untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman sebagai salah seorang diaspora Indonesia di Sydney kepada masyarakat Indonesia di sana. Dan insya Allah ada gunanya bagi masyarakat Indonesia. Amin. Pak Zee, sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan kita, saya ingin tahu sedikit ya, background atau latar belakang Pak Zee. Kalau latar belakang saya, saya lahir di Padang Luar, Tanah Datar, bukan yang lebih tinggi ya, yang di Tanah Datar, itu di bawah Kecamatan Rambatan. Kemudian saya bersekolah di kampung, bersekolah di sana, di kampung kecil namanya Situra. Kemudian sampai kelas 5 di sana, kemudian melanjutkan di Padang, kelas 6, kebetulan kakak-kakak saya sudah bersekolah di Padang, jadi saya nyusul gitu. Jadi kelas 6 di Padang, kemudian dari sana saya melanjutkan ke PGA Negeri 6 Tahun Padang. Alhamdulillah lulus pada tahun 1977, lalu kemudian masuk ke IKIP Padang, ya alhamdulillah diterima pada jurusan bahasa Inggris. Ya. Tapi setelah kuliah beberapa bulan, kemudian ada orang dari UNHCR gitu. Oke, Badan PBB itu ya? Iya, Badan PBB, urusan pengungsi. Ya. Nah, mereka datang untuk mencari guru untuk mengajar orang-orang Vietnam Bahasa Inggris. Ya, alhamdulillah saya diterima. Ya. Lalu saya menyelesaikan semester 1 itu di Padang, selesai semester di IKIP, dan selesai juga semester 1-nya di UNAN. Oke. Ya, di Fakultas Hukum. Asik ya. Ya. Bidang Inggris dan hukum. Bahasa Inggris dan hukum ya. Setelah itu baru saya berangkat ke Pulau Galang. Gitu. Saya pikir saya harus menyelesaikan sekolah, jadi saya kembali ke Padang untuk menyelesaikan kuliah. Dan alhamdulillah kemudian ada kesempatan ke Australia. Waktu saya selesai S1, yang gunanya nggak salah juta ya. Saya ke Jakarta, lalu menikah. Ya. Kebetulan saya ketemu calon di Pulau Galang tadi. Oh, Dia guru dari Semarang. asik. Ya, jadi Sama-sama ke Australia. dia kami sama ke Australia. Nikah lalu sama ke Australia. Tahun berapa itu? Tahun 1984. Kita lanjutkan bincang sore kita. Oke, setelah Pak Zee menamatkan salah satunya di Griffith University Brisbane tadi, apakah itu habis itu Pak Zee langsung berprofesi sebagai pengajar atau lecturer di Australia? Ya, setelah saya selesai itu kebetulan ada lowongan pekerjaan di
namanya RAAF School of Languages. Oke. Itu sekolah bahasa Angkatan Udara Australia Oh wow. di Bahasa. di Ponto. Itu bahasa dan budaya. Oke. Nah itu sekolah itu mengajari anggota angkatan bersenjata Australia. Kemudian juga ada dari Deplu, dari Deplu. Terus ini Foreign Department. Foreign Affairs. Department. Ya. Di sana mengajar bahasa dan budaya Indonesia. Oke, sekian puluh tahun Pak Zee sebagai pengajar di Australia ini. Apa yang Pak Zee lihat sebagai advantage-nya sistem pendidikan di Australia ini? Yang paling ada beberapa ya. Yang paling menonjol kelihatannya itu up to date-nya bahan. Ya, jadi bahan ajarnya itu buku-buku yang tersedia itu sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Waktu kalau di Indonesia itu tidak semua ya, tergantung universitasnya. Ada universitas yang cukup kaya, mampu membeli buku baru, Menyediakan buku buat mahasiswa. tapi ada juga yang yang kurang gitu. Buku-bukunya mungkin 10, 15, 20 tahun belakang gitu. Saya juga meneliti bidang discourse of Indonesian academic writing, research article. Akademik di Indonesia. Iya. Jadi melihat pola diskursnya gimana, pola wacananya gimana, pola penyusunan pikirannya bagaimana. Ya. Nah, salah satu aspek dari sana adalah dari temuan itu kan ada question mengapa polanya seperti itu. Ya. Kemudian diteliti, diwawancarai peneliti, dosen umumnya ya, yang meneliti, yang menulis tulisan ilmiah di jurnal ilmiah gitu. Ternyata ditemukan bahwa perpustakaan tidak memiliki buku yang mereka perlukan sesuai dengan keahlian mereka, dan perpustakaan megah tapi isinya kurang gitu. Dari segi budaya akademis kita itu belum memprioritaskan penelitian. Ya, sejak tahun 90-an itu makin lama makin ditekankan oleh pemerintah. Dan sekarang untuk naik ke tingkat level 4E misalnya itu harus punya publikasi internasional. Nah, untuk publikasi internasional itu diperlukan pengetahuan tentang literatur internasional. Nah, permasalahannya adalah karena tidak tersedianya bahan atau artikel terbaru di luar negeri. Akibatnya mereka kesulitan untuk mereview literatur pada bidang terkait secara internasional. Justifikasinya itu adalah keperluan praktis dalam negeri. Nah, dari penelitian tentang penerbitan atau tentang sosok naskah yang dikirim oleh banyak penulis dari negara Jepang masuk Indonesia yang dikirim ke jurnal internasional. Satu masalah
yang apa namanya pentingnya itu adalah apa yang kita sebut dengan apa namanya, lupa saya. Terlalu terfokus ke dalam negeri, Ya. ke masalah praktis, Ya. bukan ke perkembangan ilmu secara internasional. Nah, istilahnya itu parochialism. Parochialism. Ya, parochialism. Lebih cenderung fokus ke dalam negeri. Masalah praktis dalam Praktis dalam negeri. negeri. Jadi kalau begitu, itu tidak relevan sama perdebatan internasional. Apa itu juga akibat daripada lack of communication itu English language atau language barrier juga? Bisa jadi. Itu salah satu faktor juga. Kemudian apa namanya, sebelum-sebelumnya memang pemerintah kan fokusnya apa, kalau mendanai penelitian itu harus ada apa, manfaatnya untuk masyarakat, untuk pembangunan nasional. Jadi sudah ada apa namanya, semacam framing juga dari segi apa namanya itu penelitian itu, ya. Dan itu sebetulnya secara apa, bisa kita lihat sejak tahun 69 waktu pelita pertama. Jadi apa namanya, Pak Ningrat misalnya pernah bilang bahwa penelitian itu harus mempunyai manfaat untuk pembangunan bangsa. Jadi tidak hanya sekedar katakanlah menara gading gitu. Jadi untuk pengembangan ilmu itu masih terbatas ya? Masih sifatnya praktikal. Kecuali apa yang dulu bermanfaat di dalam negeri. Iya, ya. Dan itu apa, selama Orde Baru itu tertanam betul di apa, di kalangan apa namanya. Saya melihat orang-orang jurusan bahasa di IKIP ya. Ada juga jurusan lain, jurusan juga ada gitu ya. Hanya ada juga yang tidak, tapi bidang-bidang yang tidak praktis seperti linguistik. Ya. Tapi kecenderungannya ke sana gitu. Yang ada hubungan di dalam pendidikan. Padahal di tingkat internasional fokusnya adalah knowledge development. Betul. Bagaimana apa perkembangan ilmu. Nah, jurnal adalah salah satu media untuk menerbitkan hasil-hasil riset terbaru. Nah, jadi apa itu apa permasalahan, dan permasalahan itu sepanjang Orde Baru, jadi sudah tertanam. Setelah Orde Baru sampai sekarang sudah berubah? Sudah mulai, tapi masih belum maksimal gitu ya? Belum. Maksimal. Kalau bidang-bidang lain, saya kedokteran sudah maju gitu, bidang apa engineering maju, tapi kan bidang apa kebahasaan itu masih agak belum. Iya. Terfokus banget ya. Oke Pak Zee, nggak terasa hari semakin sore. Dari sini di Bankstown, Sydney. Oke, kalau tadi kita sudah membahas advantage-nya satu sistem pendidikan di Australia ini dibandingkan dengan Indonesia, dan apa kira-kira saran yang kita Pak Zee beri bisa sampaikan kepada para penggiat pendidikan di Indonesia sana? Bisa saya tambahkan tentang masalah yang tadi sedikit lagi? Boleh. Ya, jadi apa? Tadi kan Bapak bertanya tentang masalah kurangnya referensi di perpustakaan kita, gitu. Ya, itu ya kembali kita ke masalah prioritas. Ya, prioritas. Ya, budaya penelitian kita itu sudah sampai di mana diprioritaskan. Dan kelihatan memang apa namanya, kalau dari segi teori perkembangan
budaya akademis. Ya. Kita itu termasuk baru. Jadi apa namanya itu prioritas untuk membeli buku berlangganan jurnal internasional itu masih belum sekuat prioritas membangun gedung ya. Kita melihat gedungnya mungkin 10 tingkat ke atas, tapi isinya secara perkembangan ilmu internasional mungkin ya. Jadi apa namanya dan pemerintah sudah mewajibkan dosen yang pada tingkat level yang agak tinggi, ya, misalnya sudah mulai dari level 3 gitu, 3A, 3B sudah mulai didorong untuk menerbitkan artikel gitu ya. Kemudian apa namanya makin ke atas itu menjadi wajib, sehingga banyak orang yang sudah sampai ke level tinggi tidak bisa jadi profesor karena tidak bisa publikasi di jurnal internasional. Lalu tadi kita ke masalah advantage studi luar negeri tadi, ya. Kalau studi di luar negeri dosennya itu betul-betul dosen mahasiswa. Ya. Jadi kalau kita ada masalah kita bisa tanya langsung. Ya. Kemudian yang lain lagi fokus pengajaran. Kalau di Indonesia fokusnya pengisian kepala dengan ilmu. Ya. Kalau di sini pembentukan kekuatan nalar. Di pengalaman saya waktu saya mulai kuliah di Griffith, ya, setelah saya tahun kedua di sana, saya merasa menemukan diri saya sendiri. Ya, saya tahu saya itu menjadi siapa dan posisi yang saya ambil itu dengan sadar saya ambil. Sementara waktu di Indonesia saya merasa saya mengikuti. Kita dengar orang bilang be yourself. Nah, saya baru menemukan itu setelah kuliah di Australia. Lalu juga dipersyaratkan bahwa you have to have wide readings. Wide readings, bacaannya harus luas gitu ya. Dan kita pertanyaan esai dari 1, 2, 3 references when you were reading. Ya, dan berdasarkan pertanyaan esai kita ke perpustakaan, kita ke internet dan segalanya, kita mencari bahan-bahan ya dari kedua posisi tadi, lalu kita analisis, lalu kita buat pandangan saya sendiri, your judgment, ya, what's your own position, what's your own thesis, tesis Anda tentang masalah ini apa argumentasi Anda yang Anda kembangkan. Tadi disuruh berpikir ya? Ya, itu dalam. Nah, kemudian setelah kita menulis, itu ada feedback dari dosen. Nah, feedback ini sifatnya meaningful, artinya bermakna. Ya. Jadi dia men-challenge juga argumentasi kita dan menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Nah, dengan demikian kita makin lama makin baik. Nah, pengalaman saya waktu di Indonesia dan juga bisa lihat dari sumber-sumber lain bahwa feedback semacam itu kurang gitu. Padahal mahasiswa itu perlu feedback dari dosen-dosennya, pembimbing-pembimbingnya. Betul. Paling kalau ada feedback misalnya, bagus. Ya. A+, no explanation. Why? Ya. Lalu kalau kita lihat itu masalah pengembangan gitu ya. Kemudian kemudian ada masalah feedback tadi kemudian dari segi dosennya di sini
biasanya ini sepanjang pengalaman saya ya, itu sebelum mahasiswa waktu awal mengambil mata kuliah itu sudah ada buku panduannya, dan sudah ada kriteria penilaian. Ya, misalnya wide reading tadi itu salah satu. Misalnya, apakah mahasiswa ini sudah mendasarkan argumentasinya pada bacaan yang luas misalnya gitu. Apakah mahasiswa ini sudah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang subjek materi, tentang konten gitu, mata kuliah gitu. Nah, jadi kemudian mahasiswa berkuliah ya dengan pegangan itu tadi, itu di perkuliahan. Kemudian juga ada tutorial kan. Nah, tutorial lalu mereka disuruh menulis esai, presentasi dan menulis esai. Nah, lalu nanti diserahkan. Nah, kemudian dinilai oleh dosen apakah mahasiswa ini sudah punya argumentasi yang kuat ya, dan harus mempertimbangkan dua sisi ya. Di posisi A, posisi B. Nah, dia milih mana? Misalnya memilih posisi A. Against or agree. Iya. Lalu memuji posisi B dulu untuk menjatuhkan milih A. Ya, jadi itu menunjukkan kemampuannya untuk mengolah dua sisi. Ya, jadi tidak hanya posisi A aja yang dipuji terus, gitu. Tapi dilihat ini kekuatan apa juga. Lalu tapi kelemahannya juga ditunjukkan. Betul. Lalu dia milih. Second optionnya. Iya, pilihan dia bisa jadi memihak posisi A, bisa mengambil jalan tengah, ya, tidak keduanya, atau kombinasi keduanya, atau bisa juga mengambil posisi B. Yang penting kriteria terpenuhi. Artinya itu dia punya bukti, evidence, ya, untuk mendukung. Ya, dan penyusunannya itu bisa meyakinkan yang membaca gitu. Nah, bayangan kemudian ini nanti diperiksa oleh dosen, dan dosen akan memberikan tanggapan balik, feedback. Nah, kalau ini dilatih terus-menerus, bisa dibayangkan kemampuan menganalisis mereka, kemampuan Right. Saran utama yang ingin Bapak sampaikan ke bidang pendidikan di Indonesia. Menarik sekali. Banyak kasusnya sih ya. Iya, 1-2 aja Pak. Banyak sekali, tapi ya yang paling penting. Yang paling penting ya itu yang dua tadi itu. Yang pertama fokusnya itu harus men-challenge pemikiran mahasiswa. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau mahasiswa disuruh membaca dua posisi, lalu menilai keduanya, lalu mencari posisi sendiri, itu kan kreativitasnya jadi minta ya. Itu yang paling atas. Jadi ya, kunci utamanya harus didapatkan kreativitas dari para mahasiswa. Iya, dan kritis dalam berpikir, ya, dan dari kekritisan itu menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lain, atau sesuatu yang bisa mengambil satu posisi orang, tapi harus memberikan alasan yang meyakinkan, convincing istilahnya. What do you think about the current Minister of Education Indonesia sekarang ini, Pak? Apakah dia bisa membawa pembaruan di Indonesia dalam bidang pendidikan ini? Kemarin itu saya diminta memberi makalah dalam sebuah konferensi di ada online ya. Itu sebetulnya beliau sudah merumuskan ingredients. Ingredients sudah disiapkan oleh yang banyak
persamaannya dengan pendidikan di dunia barat. Ya. Ya, hanya permasalahannya apa? How to cook it. Yeah, How to ingredients. Yeah, how to train teachers Yeah. to get used to it. Ya. Become chef di situ ya. Ya, ya. Lalu pada tingkat universitas bagaimana? Karena permasalahannya itu sering ada mahasiswa S3 saya meneliti tentang pengedian bahasa Inggris misalnya gitu. Dia meneliti tentang pelaksanaan kurikulum 2004 dan 2006. Oke. Nah itu kan 2004 itu ada pendekatan baru gitu dipakai, namanya genre approach gitu ya. Nah itu apa namanya itu? Gurunya belum siap. Gurunya tidak pernah belajar tentang pendekatan itu di kampus. Kemudian trainingnya baru sekitar setahunan setelah kurikulum itu diperkenalkan. Akibatnya mereka banyak yang nggak paham, apalagi menerapkan. Ya, kemudian ada juga beban lain, beban ujian nasional. Akibatnya apa namanya? Cita-cita dari pembaruan inovasi dengan memperkenalkan pendekatan itu tidak mencapai sasaran. Ya, dulu kami baru selesai menulis artikel yang judulnya mendayung di antara dua batu karang. Oh, dua batu karang. Ini istilah yang pernah dimunculkan oleh Bung Hatta. Nah, itu artinya apa? Kurikulum ini diperkenalkan. Ya. Guru di satu pihak diharapkan untuk menerapkan inovasi ini. Ya, di pihak lain atasannya, kepala sekolah, penilik sekolah, departemen mewajibkan supaya diterapkan ya secara penuh ya, supaya mencapai target inovasi. Kita tidak inovasi. Ya. Tapi karena mereka tidak punya kemampuan atau kurang kemampuan dan juga beban mereka yang luar biasa dan juga kurangnya training. Ya. Training artinya tidak hanya pre-service, itu masih pilihan kampus, juga training on while having a service, while serving. Ya, akibatnya apa? Di satu pihak mereka kan diwajibkan, di pihak lain mereka ada beban lain. Yang korban siswa. Ini pengajaran bahasa Inggris di SMA, di bahasa itu. Tapi mereka dituntut untuk menyelesaikan tugas itu dengan baik. Akibatnya apa? Untuk menyenangkan di atas, mereka buat laporan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Kemudian Bapak nanya tentang program mereka Pak Hati. Ya. Secara konseptual sudah banyak persamaannya dengan apa yang mestinya dilakukan sesuai dengan apa namanya, yang menyebabkan apa namanya itu standar internasional gitu. Kan ada sekarang standar PISA gitu kan. Itu tes internasional tentang kemampuan standar yang harus dimiliki oleh siswa. Itu serupa panjangannya PISA namanya. Itu tes internasional untuk mengukur kemampuan siswa dan juga kalau nggak salah juga guru untuk kriteria tertentu, standar tertentu.
di standar internasional gitu ya. Iya. Dan apa namanya? Ternyata siswa kita masih Sebelum kita sampai sana. ya, bahkan kita kalah sama Vietnam. Oke. Bayangkan, Vietnam baru mulai berjuang keras setelah berakhirnya perang Vietnam. Itu tahun 75-an. Ya. Nah, mereka bisa bikin living. Ya. Karena kita masih apa, sibuk berdebat. Ya. Nah, sekarang apa namanya, Pak Nadiem berusaha mengejar ketinggalan itu. Tapi apa, di dalam prosesnya ada pihak-pihak yang kritis. Kelihatannya kritisan ini lebih banyak disebabkan oleh apa ya, perbedaan dengan keadaan masa lalu. Ya. Artinya ada organisasi yang tadinya yang sudah berjasa besar pada pendidikan nasional, kemudian di dalam pemberian apa namanya tuh alokasi pendanaan atau gimana disamakan dengan organisasi yang sifatnya baru atau kecil gitu. Ya mungkin pemerintah melihat mereka punya apa ya, punya merit gitu ya, punya kemampuan ya. Tapi yang sudah lama dan besar ini merasa tidak adil, iya. Nah, akibatnya banyak kritik masuk. Lalu ada nilai-nilai lah saya keagamaan gitu yang kurang terakomodasi, sehingga banyak sekali Diskusi dari pihak-pihak tertentu gitu. Oke, pasti saudara panjang sekali sore hari ini. Bagaimana? Sepertinya masih banyak lagi. Next episode kita bikin lagi, Pak. Ya. Siap Pak ya? Oke, Pak. Pemirsa Dios dimanapun saja berada, itulah tadi ngobrol sore saya dengan Bapak Dr. Z. Firdaus Adnan, seorang tenaga pendidik dari sebuah university di Australia ini. Sekarang beliau berdomisili di kota Sydney, yang gak jauh dari tempat saya tinggal. Dan saya ambil kesempatan ini untuk berbincang sore dengan beliau. Sekali lagi pemirsa, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan share sebanyak mungkin ini untuk membantu kami dalam menjalankan program-program diaspora di Sydney, Australia ini. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.